Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak sehat semuanya, ya. Tidak ada yang sakit untuk hari ini. Begitu juga untuk seterusnya, anak-anak tetap selalu diberikan kesehatan, ya. Dan juga maksudnya anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, ya. Karena sekarang memang lagi musim-musimnya orang sakit. Jadi anak-anak Amasuli bisa menjaga kesehatan diri dan keluarga di lingkungan rumah masing-masing, ya. Untuk hari ini maaf sekali nih, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka di Solo memang semuanya diperlakukan PJJ, ya. Anak-anak harus sabar dan tetap semangat meskipun pembelajaran kita PJJ, ya, karena belajar itu dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi tidak harus bertemu dengan ustazah di sekolah gitu, tidak. Tapi dengan seperti ini pun anak-anak juga bisa belajar. Yang penting anak-anak bisa menerima, bisa ikhlas, ya, bisa sabar dan juga tetap semangat, ya. Kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan belajar matematika tentang luas permukaan bangun ruang, ya. Untuk kelas 5 ini yang dipelajari bangun ruang baru 2, ya, kubus dan juga balok. Kemudian anak-anak juga sudah bisa membedakan bangun ruang bentuk kubus dan juga bangun ruang bentuk balok. Nah, kemarin pas hari Kamis juga anak-anak sudah mempraktekkan membuat bangun ruang, dan anak-anak juga sudah mengetahui bagian-bagian dari kubus, ya. Kita pelajari untuk yang khusus kubus terlebih dahulu, balok nanti, ya, supaya anak-anak tidak bingung untuk memahaminya. Nah, bangun ruang yang akan kita pelajari di sini adalah kubus. Kalau kemarin di bab 5 anak-anak mempelajari tentang volume kubus dan juga volume balok. Ya, masih ingat, ya, Ustazah sampaikan sebentar. Volume itu yang dicari adalah isi di dalam bangun ruang tersebut, isinya, ya. Kalau di dalam kelas, di dalam rumah itu, ya di dalam rumah itu, gitu, ya. Nah, kalau untuk yang bab 6 kita akan mempelajari luas permukaan. Kalau volume itu isi di dalamnya, kalau luas permukaannya adalah bagian luarnya, luas bagian luarnya. Ya, kalau rumah itu ya tembok bagian luar, atapnya dan juga bawahnya, gitu, ya. Nah, sebelum itu anak-anak perlu mengenal bagian-bagian kubus terlebih dahulu, ya. Nah, kubus di sini memiliki ini sisi, ya, yang disebut sisi adalah bagian luarnya, dindingnya, dinding kanan, kiri, depan, belakang, atas dan juga bawah, ini disebut sisi. Kemudian rusuk, yang disebut rusuk adalah garisnya. Ya, kemarin anak-anak membuat bangun kubus, ya, dari lidi itu, ya. Nah, panjang lidi yang mengitari itu adalah yang disebut dengan rusuk. Ya, rusuk. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut adalah pojok-pojokan ini, ya. Nah, sekarang kita hitung. Kemarin juga anak-anak juga sudah bisa mengenal bagian kubus. Kubus mempunyai 6 sisi, ya. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, depan dan juga belakang. Ada 6. Sedangkan rusuk, kubus memiliki rusuk sebanyak 12, ya. AB, BC, CD, DA. Ini ada 4, bawah 4, atas 4, samping yang berdiri itu ada 4. Berarti ada 12 rusuk, ya. Kemudian ada titik sudut. Nah, titik sudut itu ya pojok-pojokan. Pojok-pojokan A, B, C, D, E, F, G dan juga H. Nah, ada 8 titik sudut. Nah, kalau kita buka, ya, sebuah kubus seperti kotak makan gitu, ya, kardus makan itu kalau kita buka akan menjadi seperti ini. Nah, ini sisi rusuk kubusnya. Gambar kubus kalau belum dibuka, ditutup. Nah, setelah dibuka, diurai, nah, dia akan menjadi seperti ini, ya. Bidang 1, 2 ini yang di bawah, 3 ini samping kanan, 4 ini tutupnya, ya. 5 belakang dan 6 sisi
depan. Ini adalah jaring-jaring kubus. Kalau kita lungkupkan gitu akan membentuk bangun kubus. Nah, yang akan kita hitung adalah kalau seperti ini menjadi bangun datar ya. Bidang 1, ini bidang 1, bidang 2, luas bidang 3, luas bidang 4, luas bidang 5 dan juga luas bidang 6. Nah, ini ya, jadi bukan isinya lagi tapi permukaan luarnya ya, atau yang menyelimuti kubus tersebut ya. Nah, luas permukaan kubus itu apa sih sebenarnya ya? Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Tadi jumlah sisi satu kubus berapa? Ada 6. Ya, jumlah sisi kubus ada 6. Maka rumus yang dipakai untuk mencari luas permukaan kubus adalah ini yang Ustazah beri kotak hijau. L ini L besar ya, L besar menjadi luas. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali dalam kurung R kali R kurung tutup. R ini adalah panjang rusuk kubus. Tadi paham ya rusuknya yang mana? Nah, rusuknya itu adalah yang garis ini tadi. AB, CD. Nah, tapi untuk ke-12 rusuk itu nanti tidak perlu ditulis semuanya. 12 kali 12, 12 tidak. Ya, tapi cukup dengan 2 saja. Karena apa? Ini sudah mewakili luas satu bidang tadi. Nah, kan ini kalian pernah ya belajar bangun datar persegi. Nah, luas persegi adalah sisi kali sisi atau karena itu bentuknya datar jadi disebutnya panjang sisi. Nah, kalau ini dibangun ruang, nyebutnya kita biar tidak bingung ya antara sisi dan rusuk, maka kita sebutnya rusuk saja. S kali S atau R kali R ya, rusuk kali rusuk. Nah, ini sudah menjadi luas 1, bidang 1. Nah, karena ada 6 maka tinggal dikalikan 6. Ya, dengan R adalah panjang rusuk kubus. Ya, sampai sini paham ya? Coba diperhatikan kembali, dipahami dulu. Rumus luas permukaan kubus berbeda dengan luas volume kubus. Ya, volume kubus masih ingat rumusnya? Ya, R kali R kali R. Ya, R-nya 3. Itu kalau dibalok mewakili panjang, lebar dan juga tinggi. Atau bisa dengan R pangkat 3. Ya, karena kemarin kita sudah belajar pangkat 3. Kita lewati terlebih dahulu ya, kita lanjutkan untuk luas permukaan kubus ini. Sudah paham ya? Nah, Ustazah akan memberikan satu contoh soal dan cara penyelesaiannya. Insya Allah ini nanti tugasnya juga mudah ya, sama seperti ini anak-anak tinggal menuliskan rumusnya terlebih dahulu, kemudian masukkan angka dari panjang rusuk kubus tersebut ya. Nah, nih contoh soalnya, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Suatu kubus memiliki panjang rusuknya berapa? 12 cm. Hitung salah satu rusuknya. Maka panjang rusuk kubus di atas adalah 12 cm. Maka hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, penyelesaiannya kita amati dulu ya. Diketahui panjang rusuk kubus tadi berapa? 12 cm ya. Info yang kita dapat, keterangan yang kita dapat adalah 12 cm. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan kubus. Tadi luas permukaan kubus rumusnya apa? Nih dijawab. L sama dengan 6 kali dalam kurung rusuk kali rusuk ya. Ingat ya, dalam perkalian matematika ya, penyelesaian yang dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu ya. Berarti yang dikalikan nanti bukan 6 kali 12 kali 12 kita, supaya lebih lebih mudah ya memahaminya, maka rusuk kali rusuk ini kita kalikan terlebih dahulu. 6 R kali R ya, R rusuk. Rusuknya berapa? Masukkan angkanya. Ini. Nah, 12 kali 12.
ya, manut di sini. Kalau di sini 12, isinya di sini juga 12. Kalau di sini 6, maka di sini juga 6. 6 kali 6. Ya, 12, 6 kali 12 kali 12. 12 kali 12 dulu berapa? 144. Ya, kalikan 6. Ya, 6. Berapa? 864 cm persegi. Ya, di sini pangkatnya 2, berbeda dengan volume. Kalau volume pangkatnya 3, berbeda ya, karena bilangan yang dikalikan ada 3. Kalau yang luas hanya 2, maka pangkatnya juga 2. Paham ya sampai sini? Jangan sampai salah. Ya, diperhatikan, dipelajari kembali kalau misalnya masih belum paham. Ya, dan jangan sampai keliru antara volume dan juga luas permukaannya. Ya, ingat, volume rumusnya R pangkat 3. Ya, R kali R kali R. Luas permukaan sama dengan 6 kali dalam kurung rusuk kali rusuk. Paham ya? Ya. Coba untuk menambah pemahaman anak-anak, silahkan latihan mengerjakan soal yang ada di buku kalian, ya, buku matematika halaman 28 nomor 6 poin A, B, C, D, E, F. Tugasnya di situ anak-anak menghitung volume dan juga luas permukaan kubus, ya. Loh, kan ini materinya luas permukaan kubus, kenapa harus ngitung volume juga gitu ya. Ini untuk menambah pemahaman anak-anak dan juga bisa membedakan bagaimana cara mencari volume kubus, isi kubus tersebut, dan juga bagaimana menghitung luas permukaan kubus. Gitu nggih. Nah, insya Allah ini nanti mudah ya, mudah. Silahkan. Yang poin A, ada rusuk. Suatu kubus panjangnya 3 cm. Volumenya berapa? Berarti volume tadi rumusnya apa? Tulis silahkan. R pangkat 3 atau R kali R kali R. Ya, kemudian luas permukaan kubusnya 6 kali dalam kurung 3 kali 3. Udah, silahkan dihitung. Dan di sini sudah ada satuannya, volume cm kubik. Luas permukaan kubus cm persegi. Ya, silahkan. Nah, misalkan ada pertanyaan, Us pakai cara enggak, Us? Ya, tetap ya pakai rumus. Ya, jadi Us itu enggak muat gitu, ya. Silahkan anak-anak beri keterangan di samping di sini. F atau V sama dengan R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3, masih ingat ya? Nah, ini mudah. Kalau sudah hafal kemarin bilangan pangkat 3, insya Allah bisa ya. Sudah tahu? Nah, kemudian luas permukaan kubus juga bagaimana? Sama seperti tadi. L sama dengan 6 kali R kali R. Sama dengan 6 kali 3 kali 3. Gitu nggih? Ya, silahkan dilanjutkan sampai huruf F. Ya. Misalkan nanti anak-anak masih belum paham, silahkan diulang kembali video dari Ustazah ini atau bisa mencari referensi yang lain sekiranya anak-anak bisa membantu untuk lebih paham lagi tentang luas permukaan kubus. Gitu nggih? Cukup karena pembelajaran ini jadwalnya kita itu matematika dan ini dulu yang diselesaikan. Untuk besok pagi kita sudah mulai untuk tema 7 ya. Kemarin tema 6 sudah selesai. Besok kita akan mulai tema 7 dan juga bahasa Jawa. Kemudian misalnya ada anak yang belum memiliki buku tema 7, monggo bisa segera diusahakan untuk tema 7-nya ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan tidak tertinggal materi. Seperti itu nggih. Nah, kemudian untuk tugas tambahannya, nah ini anak-anak, Amal Sulih bisa menyiapkan satu buku tulis baru, ya, satu buku tulis baru. Kemudian
anak-anak membuat kolom dalam buku tersebut seperti ini ya. Untuk yang halaman depan misalnya ya, halaman depan silahkan diberi judul kegiatanku ya, kegiatanku selama pembelajaran jarak jauh atau selama belajar di rumah. Kemudian untuk lembar berikutnya anak-anak bisa membuat 2 lembar seperti ini ya. Silahkan membuat kolom seperti yang Ustazah share seperti ini. Buku kegiatan siswa SD Bina Insan Thayyibah kelas 5A ya. Kemudian anak-anak menggaris kolom dengan diisi nomor, hari, tanggal, dimulai hari ini Senin 7 Februari 2022. Kemudian kegiatannya yang pertama sholat duha ya, Mas Sulih ditertibkan ya, sholat duha centang saja. Kalau misalnya ada mbak-mbak yang memang tidak sholat berhalangan, silahkan ditulis di situ berhalangan seperti itu ya. Membaca Al-Quran juga sama, karena di sekolah belum, berarti membacanya yang di kolom di rumah. Nah ini nanti karena apa, berlaku untuk seterusnya ya, maka kita mulai selama PJJ ini supaya anak-anak juga terbiasa tidak hanya mengandalkan tugas saja, tapi anak-anak bisa lebih mandiri untuk hal membaca Al-Quran ya. Ini nanti kita bersambung terus, meskipun sudah tidak PJJ, ini insya Allah tetap kita buat ya, kita isi ya di rumah. Berarti membaca Al-Quran melanjutkan yang dari sekolahan kemarin sampai surat apa ya, surat Al-Baqarah ayat berapa, silahkan ditulis di sini ya. 1 hari 2 ayat ya, udah 2 ayat. Kalau misalnya anak-anak mau membaca lebih dari 2, boleh silahkan ya, minimal sehari 2 ayat untuk yang kelas 5. Kalau semester kemarin 1 ayat, semester 2 kita tingkatkan 2 ayat ya. Kemudian kalau misalnya menjumpai 1 ayat yang panjang sekali itu ya di surat Al-Baqarah, cukup 1 ayat saja gitu ya. Nah kemudian untuk yang kolom kemandirian, silahkan anak-anak tulis sendiri kegiatan kemandirian apa yang anak-anak lakukan hari ini ya, tidak harus sama ya, tidak harus sama. Misalnya Ustazah memberi PR kemandirian apa ya, yang mudah saja, misalnya mencuci sepatunya sendiri gitu ya, karena kemarin sudah dicuci, silahkan diganti dengan kemandirian yang lain, boleh, fleksibel ya sifatnya. Yang penting anak-anak ada kegiatan kemandirian di sini. Dan ini tidak harus hanya 1 kegiatan, boleh 2, 3 atau semuanya boleh, silahkan ya. Kemudian di kolom belajar anak-anak tulis pembelajaran hari ini yang anak-anak lakukan apa. Misalnya hari ini tadi Ustazah memberikan tugas matematika, silahkan ditulis belajar matematika ya, bisa ya. Nah kemudian kalau sudah Sulih anak-anak mintakan tanda tangan ke orang tua. Ini sebagai wujud anak-anak juga tanggung jawab kepada orang tua dan juga kepada Ustazah nanti ketika sudah masuk akan Ustazah cek ya, gitu ya. Paham ya sampai sini, tanda tangan orang tua dan juga guru kelas. Nanti Ustazah yang akan. Jadi tugasnya tidak harus dikirim lewat WA seperti biasa, tapi anak-anak tulis di sini kegiatannya. Gitu nggih. Nah, kemudian untuk presensinya, kehadirannya anak-anak Sulih tulis di kolom komentar. Anak-anak sudah melihat video ini. Ya, bagi yang sudah melihat video ini, Ustazah anggap ini sebagai kehadiran anak-anak, berarti mengikuti pembelajaran dari Ustazah seperti itu nggih. Jadi tidak langsung jujuk mengerjakan soal ya, tapi melewat instruksi dulu dari Ustazah seperti itu nggih. Sulih bisa dipahami, bisa dilaksanakan dengan tertib ya, tetap semangat belajarnya di rumah itu nggih, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Insya Allah itu. Misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti anak-anak bisa tanya langsung ke Ustazah lewat WA seperti itu nggih. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah dan kesehatan.
Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.